Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Wayu Bintari dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 2 Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia yang telah saya laksanakan, yaitu faktor korosi. Tujuan pada praktikum kimia ini yaitu, yang pertama, mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan, yang kedua, mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya korosi pada paku, dan yang ketiga, mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Dasar teori. Korosi merupakan proses rusaknya benda-benda, terutama logam, yang disebabkan oleh reaksi kimia atau elektrokimia logam tersebut dengan lingkungannya. Contoh korosi yang paling sering terjadi adalah perkaratan besi, yaitu suatu reaksi kimia kompleks yang di dalamnya besi bergabung dengan oksigen dan air membentuk besi oksida yang terhidrasi. Proses perkaratan besi merupakan proses elektrokimia, yaitu oksidasi besi oleh oksigen yang berasal dari udara dan reduksi oksigen. Ini terjadi karena sebagian besar logam mudah teroksidasi dengan melepas elektron ke oksigen di udara dan membentuk oksida logam. Begitu juga dengan besi yang merupakan salah satu logam yang sangat reaktif. Pada kondisi asam atau basah, sama-sama terjadi pelepasan dua elektron dan ion besi 2. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu 6 buah gelas plastik, dan juga karet. Kemudian ada pula bahannya yaitu 6 buah paku, air biasa, air panas, larutan garam, minyak goreng, dan juga amplas. Untuk cara kerjanya dapat dilihat pada video berikut ini. Berdasarkan percobaan, didapatkan data pengamatan. Berikut data pengamatan selama 5 hari. Hari pertama, pada gelas A, B, D, E, dan juga F tidak terjadi perubahan apapun. Tetapi pada gelas C, terdapat gelembung-gelembung udara. Kemudian di hari kedua, pada gelas A, terlihat paku sedikit berkarat. Gelas B tidak ada perubahan, gelas C paku berkarat dan air agak berwarna jingga. Kemudian pada gelas D, paku sedikit berkarat, dan pada gelas E dan F juga tidak terdapat perubahan. Pada hari ketiga, di gelas A sedikit berkarat pada paku, kemudian gelas B tidak ada perubahan, di gelas C sangat berkarat hingga paku berwarna hitam, dan air menjadi berwarna jingga. Kemudian pada gelas D, paku berkarat. Pada gelas E dan F tidak terjadi perubahan. Pada hari keempat, paku berkarat di gelas A, di gelas B sedikit berkarat, di gelas C sangat berkarat hingga paku berwarna hitam, terdapat seripihan dan air menjadi orange. Pada gelas D, paku berkarat, dan di gelas E dan F tidak terjadi perubahan. Pada hari kelima, di gelas A paku berkarat, kemudian pada gelas B sedikit berkarat, pada gelas C sangat berkarat hingga paku berwarna hitam, terdapat serpihan dan juga air berwarna oranye. Di gelas D, paku berkarat, di gelas E tidak terjadi perubahan, dan di gelas F sedikit berkarat. Berikut pembahasannya.
Berdasarkan data pengamatan yang didapat, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi yaitu yang pertama, oksigen. Oksigen berperan dalam proses korosi karena oksigen mengalami reduksi pada bagian besi yang bertindak sebagai katode. Berdasarkan hal ini, maka semakin banyak oksigen di suatu tempat, maka akan semakin cepat korosi besi atau logam di dalamnya terjadi. Yang kedua, air dan kelembapan udara. Semakin sering logam atau besi terkena air, maka akan semakin cepat logam tersebut mengalami korosi. Selain itu, keberadaan uap air di udara yang dinyatakan dengan kelembapan juga mempengaruhi korosi besi. Dalam hal ini, udara yang banyak mengandung uap air atau udara yang lembab akan mempercepat korosi. Yang ketiga, zat-zat elektrolit, terutama asam dan basa, merupakan zat yang dapat mempercepat korosi logam. Air yang mengandung garam dapat memicu terjadinya korosi pada besi lebih cepat. Kemudian, larutan asam yaitu asam cuka juga akan sangat mempercepat terjadinya korosi, bahkan lebih cepat daripada air yang mengandung garam. Yang keempat, suhu. Berdasarkan pengamatan, besi di dalam suhu air yang tinggi dapat mempercepat terjadinya korosi. Tetapi, dibandingkan dengan suhu air normal, besi lebih lambat mengalami korosi di suhu yang tinggi. Yang kelima, permukaan logam. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan paku yang permukaannya tidak rata. Dan menurut teori, permukaan logam yang tidak rata mempercepat korosi pada besi. Berdasarkan data pengamatan yang didapat, untuk mencegah terjadinya korosi dapat dilakukan dengan cara menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2, seperti melapisi besi dengan plastik. Berdasarkan pengamatan, minyak goreng juga dapat memperlambat terjadinya korosi karena tidak terlihat adanya perkaratan pada paku. Kesimpulannya, korosi adalah reaksi pada logam menjadi ion pada permukaan logam yang terkontak langsung pada penyebab korosi, seperti oksigen, lingkungan berair, serta faktor kepada pelarut. Faktor-faktor yang menyebabkan korosi yaitu oksigen, air, suhu air, zat elektrolit, dan permukaan logam. Cara mencegah korosi yaitu hindari besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi sehingga besi dapat berkarat. Jika kita menghindari besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya berkarat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.